Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Senja di desa Wonolaras selalu datang lebih cepat. Jalan tanah di depan rumah-rumah penduduk mulai lengang ketika ayam-ayam sudah kembali ke kandang. Udara sore terasa lembab, membawa bau sawah yang mulai mengering. Di ujung desa, sebuah rumah kayu sederhana berdiri tenang di antara kebun pisang dan pagar bambu. Di sanalah keluarga Suherman tinggal, menutup hari-hari mereka dengan suasana yang dulu hangat, namun belakangan mulai terasa berbeda. Sinta duduk di beranda sambil melipat pakaian anak-anak. Irwan dan Windy berlarian di halaman, namun gerakan mereka tidak seceria dulu. Sesekali mereka menoleh ke arah jalan, memastikan suara langkah berat ayah mereka belum terdengar. "Irwan, tolong masuk. Udara mulai dingin," panggil Sinta. Anak laki-lakinya itu menurut, namun pandangannya menatap ke arah jalan tanah yang mulai gelap. Windy menggandeng tangan kakaknya, wajahnya terlihat ragu. Di dalam rumah, lampu minyak di ruang tamu menyala redup. Sinta meletakkan pakaian di atas kursi dan menuju dapur, memeriksa sayur asam yang ia masak sejak sore. Airnya masih panas, aroma asam segar bercampur wangi daun salam memenuhi ruangan. Ia berharap malam ini Suherman pulang lebih awal, makan bersama, dan berbicara seperti dulu. Namun beberapa minggu terakhir, harapan itu sering kandas. Suara pintu depan berderit membuat Sinta menoleh. Suherman berdiri di ambang pintu, wajahnya sedikit memerah, matanya agak berat. Aroma arak langsung tercium. "Mas pulang?" sapa Sinta hati-hati sambil mendekat. Suherman hanya mengangguk dan duduk di kursi tanpa melepas jaketnya. Sinta mengambilkan air minum, namun tangannya terhenti ketika melihat saku jaket suaminya tampak menggembung. Ia menarik napas pelan sebelum berkata, "Mas, ini dari mana?" Tangannya merogoh saku dan menemukan plastik kecil berisi serbuk putih. Suherman menatapnya tajam, lalu merebut plastik itu. "Jangan ikut campur, Sin. Aku tahu yang kulakukan," ucapnya pendek. Sinta terdiam. Tatapan itu membuatnya mundur satu langkah. Irwan dan Windy yang mengintip dari kamar langsung menutup pintu, takut melihat wajah ayah mereka yang tegang. Sinta mencoba mencairkan suasana. Ia duduk di sebelah suaminya, menatap wajahnya dari dekat. "Mas, aku cuma khawatir. Dulu Mas selalu cerita kalau ada masalah. Kenapa sekarang beda?" tanyanya pelan. Suherman menoleh, pandangannya turun menatap Sinta, kali ini tidak setegang tadi. Tangan kasarnya meraih pergelangan tangan istrinya, menggenggam erat. "Banyak yang gak perlu kamu tahu," jawabnya, suaranya berat tapi lebih tenang. Sentuhan itu membuat Sinta sedikit gugup. Hangat telapak tangan suaminya terasa di kulitnya, namun aroma arak dan tatapan matanya yang sulit dibaca membuat Sinta tak nyaman. "Mas, setidaknya jangan bikin anak-anak takut," katanya lagi. Suherman menghela napas, lalu melepaskan genggaman itu. "Aku cuma cari jalan supaya kita nggak susah terus," ujarnya, kemudian berdiri menuju kamar tanpa melanjutkan pembicaraan. Malam semakin larut. Sinta membereskan meja makan sendirian. Sayur asam yang ia masak masih utuh, tak disentuh. Dari kamar, terdengar suara Suherman meraih sesuatu, mungkin pakaian atau barang yang ia sembunyikan. Irwan dan Windy sudah tidur di kasur kecil mereka, meski wajah mereka masih menyimpan sisa cemas. Sinta berjalan pelan ke kamar, melihat suaminya duduk di tepi ranjang dengan kepala tertunduk. "Mas, kalau ada yang ingin diceritakan, aku siap dengar," ucap Sinta sambil berdiri di depan pintu. Suherman menoleh, kali ini sorot matanya berbeda. Ada lelah, tapi juga sesuatu yang sulit diartikan. Ia memanggil Sinta mendekat, dan saat Sinta duduk di sampingnya, Suherman meraih pinggang istrinya, memeluknya. Sinta bisa merasakan napas suaminya di lehernya, hangat namun bercampur aroma alkohol. "Aku cuma butuh kamu di sisiku," katanya pelan.
Pelukan itu membuat Sinta bingung. Ada rindu di dalamnya, tetapi juga tekanan yang membuatnya ingin menjauh. Mas, aku tetap di sini. Tapi tolong, jangan pergi malam-malam lagi, jawabnya dengan suara nyaris berbisik. Suherman tidak menjawab. Tangannya bergerak menyentuh punggung Sinta, membuat wanita itu kaku. Rasa aneh mengalir di tubuhnya, campuran antara keakraban yang dulu mereka punya, dan kegelisahan karena sikap suaminya yang berubah. Sinta perlahan melepaskan pelukan itu, berdiri, dan berkata, "Aku mau tidur di kamar anak-anak dulu. Biar Mas istirahat." Suherman hanya mengangguk tanpa menatap. Sinta keluar kamar dengan langkah pelan, lalu menutup pintu. Di kamar anak-anak, ia berbaring di samping Windy, mencoba memejamkan mata. Namun pikirannya penuh tanya. Suara langkah kaki terdengar dari ruang tamu. Sinta menahan napas, mendengarkan. Langkah itu berhenti sebentar, lalu terdengar suara pintu dibuka dan ditutup pelan. Ia tahu suaminya keluar lagi malam itu. Hatinya terasa berat, dada sesak. Ia memeluk Windy lebih erat, mencoba mengusir rasa takut yang mulai menguasai pikirannya. Di luar, angin malam berhembus membawa hawa lembab dari kebun. Rumah itu terasa semakin dingin, seolah kehilangan cahaya yang dulu menghangatkan mereka. Sinta menatap langit-langit, mendengarkan bunyi kayu yang berderit pelan. Tak ada jawaban untuk pertanyaan yang berputar di kepalanya, hanya rasa cemas yang makin kuat, membuat matanya sulit terpejam hingga larut. Sinta masih terjaga di kamar anak-anak. Pelukan Windy di lengannya belum cukup membuat dadanya tenang. Suara pintu depan yang tadi menutup pelan terus terngiang di telinganya. Ia tahu Suherman pergi lagi, entah untuk apa. Pandangannya tertuju pada cahaya lampu minyak yang temaram di pojok ruangan, bergetar pelan karena hembusan angin malam dari celah jendela. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki kembali terdengar di teras. Sinta menahan napas, lalu mendengar pintu dibuka. Aroma khas tubuh Suherman masuk bersama udara malam yang bercampur bau alkohol, asap rokok, dan sesuatu yang samar seperti bau tanah basah. Langkahnya berat, namun teratur. "Sin," panggil Suherman pelan dari luar kamar anak-anak. Sinta mengangkat kepala, memandang pintu yang setengah terbuka. "Ya, Mas," jawabnya. Suara langkah mendekat, dan Suherman berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya menatapnya lama, seakan mencari sesuatu di dalam diri istrinya. "Aku mau bicara," katanya singkat. Sinta perlahan bangkit, menyelimutkan Windy, lalu berjalan mengikuti suaminya ke ruang tamu. Lampu di ruangan itu sudah redup, hanya menyisakan cahaya kuning yang tipis. Suherman duduk di kursi, tangannya memegang rokok yang belum dinyalakan. "Aku harus pergi beberapa waktu. Mungkin agak lama," ucapnya tanpa memandang Sinta. "Pergi kemana?" "Pekerjaan?" tanya Sinta mencoba menahan nada suaranya tetap datar. Suherman mengangguk. "Ada orang yang bisa kasih aku kerja di luar kota. Kalau berhasil, kita nggak akan kesulitan lagi." Sinta menelan ludah. "Berapa lama?" Suherman mengangkat bahu. 3 bulan mungkin. "Aku nggak janji. Yang penting, nanti kamu akan lihat hasilnya." Ia menatap Sinta, tatapannya kali ini lebih lembut. "Aku pergi demi kamu dan anak-anak." Malam itu mereka bicara sebentar, lalu masuk ke kamar. Suherman merebahkan tubuhnya di ranjang dan menepuk sisi kosong di sebelahnya. "Tidur sini," pintanya. Sinta ragu, tapi ia menuruti. Begitu ia berbaring, lengan Suherman melingkari pinggangnya. Napas hangatnya menyentuh telinga Sinta, membuat kulitnya merinding. "Jaga rumah. Jaga anak-anak," bisiknya. Sentuhan jarinya di sisi pinggang terasa lama berhenti, seakan enggan melepaskan. Esok paginya, Suherman sudah berangkat. Tak ada pelukan di depan anak-anak, hanya ucapan singkat sebelum ia melangkah keluar dengan tas kecil di punggung. Sinta mengantar sampai teras, memandangi punggungnya yang semakin jauh. Sejak itu, rumah terasa lebih sepi. Hari-hari Sinta berjalan lambat. Ia mengurus Irwan dan Windy sambil berjualan kue di pasar. Setiap pagi ia membuat onde-onde, kue apem, dan pisang goreng, berharap semua laku untuk membeli beras. Kadang dagangannya tak habis, dan ia membawa pulang sisanya untuk makan malam.
Setiap sore, ia menatap jalan tanah di depan rumah, menunggu kabar atau siapa tahu melihat Suherman pulang. Namun sampai malam, yang ada hanya suara jangkrik. Bulan berganti. Uang yang tersisa makin menipis. Sinta mulai menjual beberapa perhiasan kecil miliknya, hadiah pernikahan dulu, untuk membeli kebutuhan dapur. Irwan dan Windy jarang meminta sesuatu, seolah mengerti keadaan. Tapi Sinta tahu mereka rindu ayahnya, terlihat dari cara mereka diam saat melihat pria lewat di jalan. Hingga suatu sore, tepat ketika matahari mulai condong dan sinarnya temaram masuk lewat celah dinding, suara langkah berhenti di depan rumah. Sinta yang sedang membersihkan meja menoleh. Pintu terbuka, dan Suherman berdiri di sana. Wajahnya lebih tirus, kulitnya sedikit lebih gelap, dan matanya tampak lelah. Di tangannya ada koper lusuh dan segepok uang yang dipegang erat. "Mas," suara Sinta tercekat. Ia bangkit, melangkah mendekat. Irwan dan Windy berlari memeluk kaki ayah mereka. Suherman tersenyum tipis, mengusap kepala keduanya. "Kita buka warung. Besok kita mulai beli barang. Aku udah dapat modal," katanya sambil menepuk uang di tangannya. Sinta menatap uang itu, lalu mencium aroma samar dari jaket Suherman, bau tanah basah bercampur anyir. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. "Mas mau mandi? Aku siapkan air hangat," ucapnya. Suherman mengangguk, masuk ke kamar sambil menyeret kopernya. Malam itu mereka makan bersama. Irwan dan Windy bercerita banyak, sementara Suherman lebih banyak diam, hanya sesekali menimpali. Sinta mengamati setiap gerak suaminya, dari cara ia memegang sendok sampai tatapan matanya yang sering kosong. Setelah anak-anak tidur, Sinta membereskan meja, lalu masuk ke kamar. Suherman sudah berbaring, hanya mengenakan kaos tipis. "Sini," panggilnya. Sinta duduk di sisi ranjang. Suherman meraih tangannya, menariknya pelan hingga ia berbaring di sampingnya. Lengan suaminya kembali melingkar di pinggangnya, kali ini lebih erat. "Aku kangen," ucapnya pelan, suaranya dalam. Sinta merasakan dada Suherman menempel di punggungnya, napasnya teratur tapi berat. Sentuhan jari di lengannya bergerak lambat, seolah menghafal tiap garis kulit. "Mas, istirahat saja, pasti capek," ucap Sinta sambil menahan suaranya tetap tenang. Tapi Suherman hanya bergumam, lalu mengecup pelipisnya. Ada sesuatu di dalam pelukan itu, hangat, namun membuat Sinta tak bisa sepenuhnya rileks. Mereka berbaring lama tanpa banyak bicara. Di luar, angin malam berhembus pelan, membuat daun pintu bergetar. Sinta memejamkan mata, tapi pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang bau tanah dan uang di tangan suaminya tadi. Suara napas Suherman di dekat telinganya terdengar jelas, seakan ia belum benar-benar tidur. Dalam keheningan itu, Sinta merasakan detak jantungnya sendiri. Ada jarak yang tak terlihat, meski tubuh mereka saling menempel. Ia ingin bertanya dari mana semua ini berasal, tetapi kata-katanya tertahan. Di ruang yang remang dan tenang itu, rasa penasaran justru membuat dadanya semakin sesak. Malam berakhir tanpa jawaban. Hanya bayangan uang di meja dan aroma tanah basah dari jaket yang tergantung di kursi, yang membuat Sinta semakin sulit memejamkan mata. Pelukan Suherman malam itu masih terasa di tubuh Sinta. Hangat dan erat, tetapi menyisakan rasa yang sulit ia jelaskan. Saat ia terbangun, suara ayam jantan sudah terdengar di kejauhan. Suherman sudah tidak ada di sampingnya. Bau kopi dan suara sendok beradu dengan gelas datang dari arah dapur. Sinta bangkit, menyusul, dan mendapati suaminya sedang duduk santai sambil menulis daftar barang. "Besok kita mulai belanja besar. Warung harus lengkap biar orang gak perlu ke pasar lagi," kata Suherman sambil tersenyum tipis. Sinta mengangguk, walau dalam hati bertanya-tanya bagaimana uang itu bisa begitu banyak. Ia tidak berani bertanya langsung, takut membuat suasana kembali dingin. Hari-hari berikutnya, warung Laras Jaya semakin ramai. Setiap pagi, pembeli sudah berderet, dari ibu-ibu rumah tangga sampai bapak-bapak yang membeli rokok. Rak-rak kayu penuh barang baru, dan laci kasir selalu berisi uang yang cukup untuk membuat Sinta heran. Rumah mereka pun mulai direnovasi, dinding kayu dicat ulang, atap diganti, dan kamar anak-anak dibuat lebih luas. Irwan dan Windy senang bukan main,
apalagi ketika Suherman membelikan baju baru untuk keduanya. Namun di balik semua itu, Sinta semakin sering melihat Suherman keluar malam. Kadang ia pulang sebelum subuh, kadang baru kembali setelah matahari hampir terbit. Malam itu, saat ia menidurkan Windy, tercium aroma samar dari arah belakang rumah, bau dupa bercampur anyir yang menusuk. Jantungnya berdegup cepat. Ia tahu bau itu datang dari Sentong Wingit, ruangan kecil di belakang rumah yang selalu terkunci. Sinta berjalan perlahan melewati dapur menuju pintu Sentong. Celah pintu yang sempit memperlihatkan cahaya temaram dari dalam. Ia menunduk sedikit, mengintip. Pandangannya langsung membeku. Suherman duduk bersila di lantai, dikelilingi sesajen, mangkuk berisi darah ayam segar, kelopak bunga Kamboja berserakan, dan selembar kain batik bermotif aneh yang tampak bergerak perlahan. Di hadapannya, asap dupa membentuk gulungan tebal, membuat wajahnya tampak lebih gelap. Sinta menahan napas. Suara pelan seperti gumaman keluar dari mulut Suherman, tetapi kata-katanya tidak jelas. Dadanya terasa sesak, telapak tangannya berkeringat. Saat Suherman menoleh sedikit ke arah pintu, Sinta langsung mundur perlahan, lalu bergegas kembali ke kamar. Di tempat tidur, ia duduk dengan lutut tertekuk, mencoba menenangkan dirinya. Bayangan sesajen dan kain batik yang bergerak tidak mau hilang dari kepalanya. Beberapa menit kemudian, suara langkah Suherman terdengar di dapur, lalu pintu Sentong ditutup. Tak lama, ia masuk ke kamar. "Kamu belum tidur?" tanya Suherman sambil melepas bajunya. Sinta menggeleng, berusaha tersenyum. "Nungguin Mas." Suherman hanya mengangguk, lalu merebahkan diri di sebelahnya. Tangannya langsung melingkar di pinggang Sinta, menariknya mendekat. Napasnya terasa di leher, hangat tapi membuat bulu kuduk berdiri. "Kamu capek?" tanya Sinta. "Enggak, malah pengen dekat sama kamu," jawabnya pelan. Suara itu membuat tubuh Sinta kaku. Jemari Suherman bergerak lambat di lengan dan bahunya, menelusuri kulitnya dengan tekanan ringan. Sinta menelan ludah, mencoba mengatur napas. "Mas, istirahat saja," ucapnya pelan, tapi suaranya terdengar bergetar. Suherman tersenyum kecil, lalu mencium pelipis Sinta. Gerakannya lambat, tetapi tatapannya tajam, seolah menahan sesuatu yang ia inginkan. Ada kehangatan yang familiar, namun bercampur dengan rasa asing yang membuat Sinta gugup. Sentuhan tangannya berpindah ke punggung, menahan lama seolah enggan lepas. Sinta menoleh sedikit, melihat mata suaminya yang tidak lepas dari wajahnya. Ada jarak yang sulit ia jelaskan, keintiman yang tidak sepenuhnya ia rasakan nyaman. "Mas, besok warung buka pagi," katanya sebagai alasan untuk mengubah suasana. Suherman terdiam beberapa detik, lalu menarik napas panjang dan melepaskan pelukannya. "Iya, tidur sana," ujarnya, suaranya datar. Keesokan harinya, Sinta menjalani rutinitas warung seperti biasa, tetapi pikirannya terus memutar kejadian malam itu. Sorot mata Suherman, aroma anyir dari Sentong, dan kain batik yang bergerak, semua bercampur menjadi rasa gelisah yang sulit ia buang. Setiap kali suaminya berbicara, ia mendengar nada yang berbeda dari dulu. Malam-malam berikutnya, Sinta sengaja tidur lebih larut, berharap bisa memperhatikan pergerakan suaminya. Dan setiap kali aroma dupa itu tercium lagi, jantungnya terasa semakin berat. Ia tahu ada sesuatu di balik pintu Sentong itu, sesuatu yang Suherman tidak pernah mau ceritakan. Malam ini, saat mereka berbaring, Suherman hanya menatapnya lama. "Kamu cantik malam ini," ucapnya pelan. Sinta mengerling gugup, tidak tahu harus menjawab apa. Tatapan itu membuatnya merasa seperti dilihat dari dalam, dan bukan hanya oleh suaminya. Di luar kamar, angin malam bertiup, membuat daun pintu berderit pelan. Sinta menarik selimut, tapi udara tetap terasa dingin. Ia memejamkan mata, namun merasakan detak jantungnya sendiri yang tak kunjung reda. Bayangan Sentong dan isi di dalamnya kembali mengisi pikirannya. Rasa hangat dari pelukan Suherman masih tersisa, tetapi justru menambah rasa asing yang kini menyelimuti rumah ini. Tatapan Suherman malam itu masih terbayang di kepala Sinta. Sorot mata yang dalam, seolah menyimpan sesuatu, membuat dadanya berat. Ia mencoba tidur, tapi pikirannya tidak tenang.
Suara napas suaminya di sebelahnya terdengar teratur, namun hawa dingin yang merayap di dalam kamar membuat kulitnya merinding. Pagi harinya, Sinta menyiapkan sarapan. Ia memasak nasi goreng sederhana untuk anak-anak dan Suherman. Aroma bawang putih dan kecap manis memenuhi dapur. Ia menata piring di meja makan, lalu memanggil Irwan dan Windy. Namun saat mereka duduk, Sinta menatap terkejut. Nasi goreng di piring anak-anak dipenuhi belatung kecil yang bergerak. Warnanya putih pucat, mengeluarkan bau busuk menyengat. "Ibu," suara Windy bergetar sambil mendorong piringnya. Irwan hanya menatap dengan wajah pucat. Sinta cepat-cepat mengambil piring itu. Ia menoleh ke arah Suherman yang duduk di kursi, makan dengan tenang. Nasi goreng di piringnya tampak segar dan hangat, tak ada yang aneh. "Mas, lihat ini," ucap Sinta sambil menunjukkan piring anak-anak. Suherman melirik sekilas, lalu mengangkat bahu. "Mungkin bahan masaknya sudah basi," jawabnya datar. "Tapi piring mas enggak apa-apa," balas Sinta, mencoba menahan nada suaranya. "Jangan dibesar-besarkan," kata Suherman, lalu melanjutkan makannya. Sinta tidak menjawab lagi. Ia membersihkan piring anak-anak, lalu mengganti dengan roti yang ia simpan. Namun rasa tidak nyaman itu tetap ada. Sepanjang hari, pikirannya kacau. Malamnya, Sinta tertidur setelah memastikan anak-anak aman di kamar mereka. Dalam tidurnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada sosok lelaki tegap, wajahnya sebagian tertutup, berdiri di hadapannya. Jemarinya dingin saat menyentuh pipi Sinta, lalu perlahan turun mengusap leher. Nafas hangat terasa dekat, membuat bulu kuduknya berdiri, namun tubuhnya panas. Lelaki itu mendekatkan bibirnya ke wajah Sinta, nyaris menyentuh, namun tak ada kata-kata keluar. Sinta terbangun dengan napas tersengal. Dadanya berdegup keras. Udara kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Ia mengusap lehernya, dan terkejut merasakan perih di kulit. Saat ia mengintip lewat cermin kecil di meja rias, terlihat bekas merah memanjang di leher dan lengannya. Pagi itu, Sinta duduk di meja makan, memandangi bekas di kulitnya. "Kamu kenapa?" tanya Suherman sambil menuang kopi. "Enggak apa-apa," jawab Sinta singkat. Ia ragu untuk bercerita, takut hanya akan diabaikan lagi. Siang harinya, saat Sinta menidurkan Windy, anak itu berbisik, "Bu, tadi malam ada orang di pojok kamar." Sinta menatapnya, menunggu kelanjutan. "Tinggi, enggak kelihatan wajahnya," sambung Windy pelan. Irwan yang duduk di kursi kecil mengangguk. "Aku juga lihat, Bu." Dia diam saja, tapi matanya merah. Perut Sinta terasa mual. "Kalian mimpi," ujarnya, mencoba menenangkan mereka. Namun dari nada suara anak-anaknya, ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Malam berikutnya, Sinta memberanikan diri membicarakan semua ini dengan Suherman. Setelah anak-anak tidur, ia duduk di samping suaminya di ruang tamu. "Mas, ada yang aneh di rumah ini. Anak-anak bilang lihat orang di kamar. Aku juga mimpi aneh, dan bangun-bangun ada bekas di leher," ucapnya dengan suara rendah. Suherman memandangnya sebentar, lalu menghela napas. "Aku bilang, jangan ikut campur. Ada hal yang gak perlu kamu tahu," jawabnya tegas. "Mas, ini tentang kita, tentang anak-anak," desak Sinta. Suherman menggeleng, meneguk kopinya, lalu berdiri. "Aku nggak mau bahas ini lagi," katanya sambil melangkah pergi ke sentong. Sinta terdiam di kursi. Nada suara suaminya bukan hanya dingin, tapi juga menekan. Malam itu ia kembali tidur sendirian di kamar anak-anak. Namun rasa aman tetap tidak datang. Menjelang tengah malam, ia merasa ada gerakan di sisi kasur. Matanya terbuka perlahan, dan ia melihat bayangan tinggi di dekat kaki ranjang. Sosok itu diam, hanya menatap. Sinta tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ia merasakan dingin yang sama seperti dalam mimpi, lalu sentuhan ringan di pipinya. Sentuhan itu perlahan turun ke leher, sama seperti sebelumnya, membuat napasnya terhenti sesaat. Sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan Sinta terbaring kaku. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Tetapi rasa itu dingin dan panas, sekaligus masih tertinggal di kulitnya. Malam itu, ia tidak tidur lagi.
Ia hanya menunggu sampai cahaya pagi masuk ke dalam kamar. Sinta masih bisa merasakan bekas dingin di lehernya. Napasnya berat ketika ia duduk di ujung ranjang, menatap Suherman yang sejak tadi diam sambil menunduk. "Mas, aku mau tahu semuanya." Suara Sinta bergetar, mencoba menahan amarah dan rasa takut yang bercampur. "Jangan ada yang disembunyikan lagi." Suherman menarik napas panjang. Matanya merah, wajahnya tegang. "Kau memang harus tahu," katanya lirih. "Aku dapat semua ini bukan cuma dari kerja keras. Ada yang membantuku. Mbah Karyanto. Dia, dukun terkenal di daerah sini." Sinta mengerutkan kening. "Maksudnya apa? Bantuan seperti apa?" Suherman menatapnya sesaat, lalu memalingkan wajah. "Pesugihan. Penjaganya, makhluk gaib bernama Tunggul Jagat. Waktu itu, aku diberi syarat. Makhluk itu menginginkanmu sebagai tumbal. Aku menolak." Sinta terperangah. "Jadi, selama ini, sentuhan di mimpiku." "Itu dia," potong Suherman cepat, suaranya semakin rendah. "Dia mendekatimu. Mencoba mengambilmu. Sejak aku menolak, gangguan itu mulai. Makanan busuk, anak-anak melihat bayangan, semuanya karena dia." Sinta menggeleng pelan. Dadanya terasa sesak. "Kenapa baru sekarang bilang, Mas? Kenapa nunggu sampai semua ini terjadi?" "Aku pikir bisa menghadapinya sendiri. Aku janji akan cari cara memutus ikatan itu," ucap Suherman, meski nada suaranya terdengar seperti orang yang kehilangan keyakinan. Keheningan menekan kamar itu. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Sinta memeluk dirinya sendiri, merasakan hawa dingin merambat dari lantai. Malam itu, suasana tidak banyak berubah. Lampu kamar temaram, jendela tertutup rapat. Sinta mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya berputar. Bayangan lelaki asing dari mimpinya terus menghantui. Tiba-tiba, Suherman bergerak mendekat. Tubuhnya menempel erat pada Sinta dari belakang. Pelukan itu kencang, seakan ia takut Sinta menghilang. "Mas," bisik Sinta, sedikit terkejut. Suherman tidak menjawab. Hanya napasnya yang berat di telinga Sinta. Tangannya bergerak perlahan, mengusap lengan Sinta, lalu berhenti di pinggang. Sinta bisa merasakan dinginnya kulit Suherman, berbeda dengan biasanya. "Mas, kamu dingin sekali," ucapnya, berusaha melihat wajah suaminya. Tatapan Suherman kosong. Bibirnya bergerak mendekat, menyentuh leher Sinta. Sentuhannya lambat, seolah mencari reaksi. Ada rasa aneh yang membuat tubuh Sinta kaku, antara ingin menjauh tapi juga terpaku. "Mas, kenapa tatapanmu seperti itu?" Sinta mencoba mendorong pelan, tapi pelukan Suherman justru semakin erat. "Aku cuma mau memastikan kau di sisiku," jawabnya, suaranya berat, namun datar. Jemarinya menyentuh dagu Sinta, mengangkat wajahnya. Sinta menatap mata suaminya, namun ada sesuatu di sana yang terasa asing. Seperti melihat orang lain di balik raga Suherman. Detak jantungnya semakin cepat, bukan hanya karena kedekatan mereka, tapi juga rasa takut yang tiba-tiba menusuk. Suherman mendekatkan wajahnya, bibirnya hampir menyentuh bibir Sinta. Namun, hawa dingin itu makin pekat. Sinta merinding, seperti ada tatapan lain dari sudut gelap kamar. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi rasa itu tetap ada. Suherman menarik napas panjang di lehernya. "Jangan pernah tinggalkan aku," katanya pelan, tapi nadanya seperti bukan milik Suherman yang biasa ia kenal. Sinta mencoba tersenyum tipis, meski tubuhnya tegang. "Aku nggak akan pergi, Mas." Pelukan itu bertahan lama. Suherman akhirnya memejamkan mata, tapi genggamannya di pinggang Sinta tetap kuat. Sinta menatap langit-langit kamar, menahan napas, menunggu pelukan itu mengendur. Namun, di sudut matanya, ia merasa melihat bayangan hitam berdiri di dekat lemari. Bayangan itu diam, tapi seperti mengamati mereka dengan sabar. Sinta memejamkan mata rapat-rapat, mencoba menepis semua pikiran. Tapi sensasi itu tetap ada, dingin, dekat, dan mengurungnya dalam ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Kabut tipis masih membungkus halaman pesanggerahan alas Tirta Wening ketika Sinta berdiri di teras,
mencoba memahami alasan suaminya tiba-tiba membawa mereka ke tempat terpencil ini. Suara desir angin di sela pohon pinus membuat bulu kuduknya meremang. Di benaknya, bayangan pengakuan Suherman malam sebelumnya masih segar, tentang pesugihan, Embah Karyanto, dan Tunggul Jagat yang menginginkannya sebagai tumbal. Suherman keluar dari Sentong Wingit sambil membawa kain batik yang dilipat rapi. Langkahnya pelan tapi mantap, seakan tahu persis kemana akan pergi. Sinta mengikutinya dari kejauhan. Kabut semakin tebal ketika ia melihat Suherman menuju arah punden sumber watu. "Herman," panggil Sinta setengah berbisik, takut membangunkan anak-anak yang tertidur di dalam kamar. Suherman menoleh sebentar, lalu menghampirinya. "Kamu belum tidur? Aku cuma mau berdoa sebentar di punden itu," ucapnya datar. "Berdoa? Tengah malam begini? Kenapa tidak siang saja?" tanya Sinta, nadanya penuh curiga. Suherman tersenyum tipis, tapi matanya tetap kosong. "Doa di waktu sunyi lebih khusyuk. Kamu istirahat saja, Sin." Ia menepuk pelan lengan istrinya lalu melangkah pergi. Sinta berdiri mematung. Tatapan kosong itu kembali mengganggunya, sama seperti malam-malam sebelumnya. Ia kembali ke kamar, tapi sulit memejamkan mata. Bayangan kain batik dan langkah suaminya yang menghilang di kabut terus menghantui pikirannya. Tak lama kemudian, Suherman kembali. Tubuhnya sedikit basah oleh embun, dan aroma tanah basah menempel di bajunya. Ia memanjat ke ranjang dan memeluk Sinta dari belakang. Sentuhan itu membuat Sinta menegang. Dingin, tidak seperti biasanya. "Herman, kamu baik-baik saja?" bisik Sinta. "Aku cuma lelah. Tidur saja," jawabnya sambil mengeratkan pelukan. Namun pelukan itu berubah menjadi gerakan lembut, seperti ingin menciptakan keintiman. Sinta memejamkan mata, mencoba meresapi sentuhan itu, tapi rasa takut membuatnya sulit menikmati. Dalam remang cahaya lampu minyak, ia melihat wajah suaminya dekat sekali. Tatapan kosong itu lagi, tatapan yang membuatnya merasa seperti bukan dirinya yang sedang bersama Suherman. "Herman, kamu kelihatan berbeda," lirik Sinta, napasnya mulai tak teratur. Suherman tidak menjawab, hanya menelusuri wajah dan leher istrinya dengan sentuhan perlahan. Ada kehangatan yang samar, tapi dingin dari kulitnya masih terasa menusuk. Sinta mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa ini hanyalah suaminya, bukan bayangan dari mimpi-mimpi buruknya. Namun setiap kali mata mereka bertemu, rasa merinding itu muncul lagi. Ada kilatan aneh di mata Suherman, seperti memendam sesuatu yang tak bisa ia ceritakan. Sinta berusaha menahan getaran tubuhnya, tapi perasaan aneh itu semakin menekan batinnya. "Herman, jangan begini kalau kamu tidak benar-benar ingin," ucap Sinta, mencoba mengendalikan situasi. Suherman berhenti sejenak, lalu mengusap rambut Sinta. "Aku ingin, Sin. Aku cuma takut kehilangan kamu." Kata-kata itu membuat dada Sinta terasa sesak. Ia membalas pelukan suaminya, meski hatinya penuh tanya. Apakah ini ungkapan cinta atau hanya dorongan dari sesuatu yang tidak terlihat? Malam itu, keintiman mereka berlangsung dalam suasana yang janggal, antara rindu, takut, dan rasa asing yang menguasai. Sinta mencoba tetap terhubung dengan suaminya, tapi setiap desah napas dan sentuhan justru membuat pikirannya melayang pada sosok Tunggul Jagat yang disebutkan Suherman. Di luar, suara burung malam bersahutan. Angin membawa aroma pinus bercampur tanah basah masuk ke dalam kamar. Sinta menutup mata, berharap waktu segera bergulir, namun tubuhnya tetap terjaga, mendengar irama napas suaminya yang berat. Ketika akhirnya Suherman terlelap, Sinta menatapnya lama. Wajah itu memang wajah suaminya, tapi entah kenapa, ada sesuatu yang terasa hilang. Ia mengulurkan tangan, menyentuh pipi Suherman pelan. Dingin. Matanya bergeser pada pintu kamar yang sedikit terbuka. Di balik celah itu, kabut tipis merayap masuk, membentuk siluet samar seperti seseorang berdiri mengamati. Sinta menahan napas, tubuhnya menegang di bawah selimut. Ia menatap ke arah celah pintu itu, berharap hanya ilusi. Namun siluet itu tetap di sana, diam, seakan menunggu. Sinta menggenggam tangan suaminya erat-erat, tapi Suherman tak bergerak, tenggelam dalam tidurnya yang tenang. Di dadanya,
Jantung Sinta berdetak kencang, menahan suara agar tak keluar dari mulutnya. Matanya tak lepas dari celah pintu, hingga kabut itu mulai masuk lebih jauh. Udara di kamar semakin dingin. Suara burung malam hilang, digantikan keheningan yang mencekam. Sinta menarik selimut hingga menutupi tubuhnya dan suaminya, tapi tatapannya tetap terpaku pada sosok samar di balik kabut itu. Dan malam itu berakhir tanpa jawaban, hanya meninggalkan rasa yang semakin menghimpit batin Sinta. Jeritan Sinta malam itu masih menggema di kepalanya sendiri. Tubuh Suherman terkulai di ranjang, kulitnya dingin, matanya terbuka menatap langit-langit. Nafasnya sudah tak ada. Sinta mengguncang bahunya, berharap ada reaksi, tapi tetap tak bergerak. "Mas, bangun, jangan bercanda," suaranya parau, tubuhnya gemetar. Anak-anak yang terbangun mulai menangis, suara mereka memenuhi rumah. Sinta memeluk mereka, matanya panas, tapi ia memaksa diri untuk memanggil tetangga. Tak butuh waktu lama, beberapa warga berdatangan. "Innalillahi, cepat hubungi Pak RT," ucap salah satu dari mereka sambil menutup wajah Suherman dengan kain putih. Sinta duduk di sudut ranjang, tubuhnya lemas, pikirannya bercampur aduk. Baru semalam ia melihat suaminya pulang dari pesanggerahan alas Tirtawening, wajahnya pucat, langkahnya goyah. Pemakaman dilakukan keesokan paginya. Sederhana, hanya beberapa kerabat dan tetangga dekat yang hadir. Udara terasa berat, angin berhembus dingin saat tanah mulai menutupi liang lahat. Sinta berdiri kaku di pinggir makam, memeluk erat anak bungsunya yang menangis tak henti. Sepulang dari makam, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Warung yang biasanya masih ramai hingga sore, kini sepi. Tak ada aroma masakan yang mengepul, tak ada tawa pembeli. Uang yang sebelumnya disimpan di laci warung entah menghilang kapan. Beberapa perkakas mulai rusak, atap bocor kembali, seolah semua yang pernah diperbaiki runtuh bersamaan dengan kepergian Suherman. Malam itu, Sinta duduk di ruang depan sambil memeluk lutut. Anak-anak sudah tidur di kamar, tapi matanya tak bisa terpejam. Pikirannya terus memutar kejadian-kejadian sebelum kematian suaminya. Tatapan kosong Suherman, kain batik dari Sentong Wingit, langkahnya menuju punden sumber watu, dan kabut yang menutupinya. Dari arah dalam rumah, terdengar suara langkah pelan. Awalnya Sinta mengira salah satu anaknya terbangun, tapi langkah itu berat dan teratur, seperti seseorang yang sengaja menyeret kakinya. Suara itu berasal dari Sentong Wingit. Sinta menelan ludah, jantungnya berdegup cepat. "Siapa di sana?" suaranya bergetar. Tak ada jawaban, tapi langkah itu berhenti sejenak, lalu terdengar lagi, dan terasa lebih dekat. Ia berdiri perlahan, mencoba memberanikan diri. Saat sampai di depan pintu Sentong Wingit, hawa dingin menerpa wajahnya. Ia menyentuh pegangan pintu, tapi tidak membukanya. Telinganya menangkap suara seperti kain diseret di lantai. Sinta mundur satu langkah. "Mas," ucapnya lirih, seolah berharap suara itu milik Suherman. Namun, yang terdengar hanya bunyi dentingan halus, seperti logam bertabrakan. Tubuhnya merinding, tengkuknya kaku. Ia kembali ke ruang depan, duduk memeluk diri. Pikirannya berusaha mencari alasan logis, tapi rasa takut perlahan menguasai. Sesekali, ia menoleh ke arah pintu Sentong Wingit yang tetap tertutup rapat, seakan menunggu sesuatu keluar dari dalamnya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan napas. Tapi langkah itu terdengar lagi, kali ini seperti memutar ke arah dapur. Sinta menggenggam ujung jarit yang ia kenakan, tubuhnya menegang. Di antara rasa takut, ada sesuatu yang lain, rasa gelisah yang membuat kulitnya terasa panas dingin, membuat ia ingin tahu lebih banyak. Suasana rumah semakin pekat. Angin malam menerobos celah dinding, membuat tirai tipis di jendela bergoyang. Sinta tahu ia tak akan bisa tidur malam itu. Tatapan kosong Suherman di malam terakhir terus membayang di kepalanya, bercampur dengan suara langkah yang masih bergaung di sudut-sudut rumah. Dan ketika ia menoleh ke arah kamar anak-anak untuk memastikan mereka aman, Sinta yakin langkah itu berhenti, tepat di belakangnya. Tangis Sinta belum juga reda ketika suara langkah berat terdengar dari depan rumah. Ia mengangkat kepalanya, melihat seorang pria berperawakan tegap, kulit legam, dan rambut mulai memutih masuk tanpa banyak basa-basi. "Sinta,"
Hamdan menatapnya lama, napasnya berat. Aku harus bicara. Ini penting. Sinta menghapus air matanya dengan ujung selendang. Kalau mau melayat, duduk saja. Aku masih tidak mengerti kenapa semua ini terjadi. Hamdan menggeleng. Bukan sekadar melayat. Aku datang membawa kebenaran. Ia duduk di kursi rotan dekat pintu, matanya memandang ke arah Sentong yang tertutup rapat. Kau tahu, Suherman tidak mati karena sakit biasa. Sinta menoleh cepat. Apa maksudmu? Aku yang merawatnya semalam. Dia hanya lemas, lalu tertidur. Hamdan menunduk, jemarinya saling menggenggam erat. Pesugihan yang diambil Suherman, bukan sembarang pesugihan. Itu jenis, tukar istri. Syaratnya, Suherman harus tidur dengan istri Mbah Karyanto. Sebagai gantinya, Tunggul Jagat menuntut dirimu, Sinta. Sinta menegam, wajahnya pucat. Jangan bicara sembarangan, Hamdan. Aku ada di sana waktu pertama kali mereka mengikat perjanjian. Hamdan melanjutkan dengan suara serak. Aku sudah memperingatkan dia. Tapi Suherman terjebak. Uang mulai mengalir, warung ramai, tapi di balik itu, Tunggul Jagat mengincar tubuhmu. Kau pikir mimpi-mimpi yang kau ceritakan padaku dulu, tentang sentuhan di malam hari, napas panas di telingamu, itu Suherman? Sinta memeluk dirinya sendiri, ingatan itu membuatnya gemetar. Aku selalu mengira itu hanya mimpi. Aku bahkan merasa malu kalau mengingatnya. Tapi, ada saat-saat aku merasa itu terlalu nyata. Hamdan menatapnya dalam. Itu Tunggul Jagat. Dia menandai tumbalnya dengan cara itu. Suasana di ruang depan terasa sesak. Angin dari luar membawa aroma anyir yang samar, seolah datang dari arah Sentong Wingit. Sinta memberanikan diri bertanya, lalu, kematian Suherman. Hamdan menghela napas panjang. Dia tahu waktunya hampir habis. Dia pergi ke pesanggerahan semalam, mencoba ritual tandingan untuk memutus ikatan. Ritual itu mengorbankan nyawanya sendiri. Aku melihatnya terakhir kali sebelum ia terjatuh, tubuhnya kaku, matanya terbuka. Dia memilih mati daripada melihat kau jatuh ke tangan Tunggul Jagat. Air mata Sinta jatuh lagi, kali ini bercampur perasaan yang sulit ia uraikan. Kenapa dia tidak pernah bilang padaku? Karena dia takut. Kalau kau tahu, kau akan lari, dan itu justru mempercepat tuntutan makhluk itu. Hamdan menunduk, suaranya menajam. Tapi aku harus memperingatkanmu. Selama barang-barang pesugihan itu masih ada di rumah ini, ancaman belum berakhir. Sinta menatapnya bingung. Barang-barang itu? Maksudmu apa? Hamdan menunjuk ke arah Sentong Wingit. Di dalam ruangan itu, ada jimat, keris, dan kain hitam yang digunakan dalam ritual. Selama itu belum dimusnahkan, ikatan belum benar-benar putus. Sinta terdiam, pikirannya bercampur aduk. Setiap kata Hamdan membuat dadanya sesak. Ia mengingat betapa Sentong Wingit itu selalu terasa dingin, dan bagaimana tiap malam ia mendengar langkah pelan dari dalam. Hamdan berdiri, mendekat, lalu menepuk pelan bahu Sinta. Sentuhan itu membuat Sinta tersadar, tapi juga menimbulkan rasa aneh, hangat dan menekan sekaligus. Aku akan membantumu, Sinta. Tapi kau harus siap menghadapi semua yang ada di balik pintu itu. Sinta menelan ludah. Kalau aku tidak sanggup. Hamdan memandangnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Kalau kau tidak sanggup, maka Tunggul Jagat akan menjemputmu sendiri. Dan kali ini, dia tidak akan datang dalam mimpi. Suasana hening kembali menyelimuti. Sinta memandang ke arah pintu Sentong Wingit yang tertutup rapat, jantungnya berdegup kencang. Suara langkah di luar kembali terdengar, namun terasa lebih berat dan teratur, seperti seseorang sedang menunggu di ambang pintu. Hamdan berbalik, matanya mengamati ruangan dengan waspada. Kau dengar itu? Sinta mengangguk pelan. Iya, tapi suara itu, seperti datang dari dalam rumah. Hamdan mendekati pintu Sentong, tangannya terulur ke gagang pintu. Sinta menahan napas, rasa takut dan penasaran bercampur, membuat tubuhnya terasa lemas. Hamdan menoleh padanya sekali lagi. Kalau kau siap, kita buka. Sinta tidak menjawab,
Hanya memandang pintu itu dengan mata membelalak, napasnya semakin cepat. Rasa dingin dari arah pintu merayap ke kulitnya, membuat bulu kuduk berdiri. Ia tahu, apapun yang ada di balik pintu itu, mungkin akan mengubah segalanya. Asap dari sesajen yang dibakar masih berputar-putar di langit, pekat dan menyesakkan dada. Sinta berdiri mematung di tepi kebun serawung, matanya tak lepas dari patung tanah liat yang kini sudah retak-retak, dimakan api. Hamdan berdiri di sisinya, menahan napas panjang setiap kali suara aneh dari dalam kobaran itu terdengar seperti raungan bercampur erangan. Bau busuk menusuk semakin kuat, bercampur bau anyir yang membuat perut terasa mual. Biar habis semua, ucap Hamdan pelan, suaranya serak. Kalau ada yang tersisa, itu bisa jadi jalan buat dia kembali. Sinta hanya mengangguk, tapi tangannya gemetar. Kamu yakin, ini cukup? Hamdan meliriknya, menatap dalam-dalam. Cukup atau tidak, kita sudah memutus yang kita bisa. Sisanya, tinggal kau yang harus jaga dirimu. Api membesar ketika kain batik berdenyut itu akhirnya terbakar. Dari dalamnya terdengar suara seperti napas panjang, lalu lenyap. Sinta memejamkan mata, merasa seperti ada sesuatu yang terlepas dari dadanya, tapi juga meninggalkan kekosongan yang dingin. Hamdan menepuk bahunya. Ayo pulang. Jangan lama-lama di sini. Mereka berjalan meninggalkan kebun, tapi Sinta beberapa kali menoleh. Dalam kegelapan di antara batang pohon, ia merasa ada sesuatu yang berdiri diam, menatapnya tanpa berkedip. Tidak bergerak, hanya ada di sana, menjadi bayangan yang menempel di sudut matanya. Sesampainya di rumah, hawa di dalam terasa berbeda. Tidak ada lagi dingin yang menusuk tulang seperti sebelumnya. Udara terasa lebih ringan, bahkan lampu di ruang tengah tampak lebih terang dari biasanya. Sinta duduk di tikar, mencoba menenangkan napasnya. Hamdan duduk tak jauh darinya, mengusap wajahnya yang berkeringat. Mulai sekarang, jangan sentuh atau simpan apapun yang kau tidak tahu asal-usulnya, ujar Hamdan tegas. Apalagi barang yang Suherman bawa sebelum ini. Sinta menunduk. Aku cuma takut, Hamdan. Kalau semuanya sudah pergi, kenapa aku masih merasa dia ada? Hamdan terdiam. Ia menatap Sinta lama, seolah menimbang kata-katanya. Karena yang hilang bukan cuma barang-barang itu. Ada ikatan yang lebih dalam. Mungkin dia, atau sesuatu yang memakainya, sudah menandaimu. Sinta menelan ludah. Ucapan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi ia tidak membantah. Malam itu, Sinta mencoba tidur lebih awal. Ia memeluk Irwan dan Windy, merasakan hangat tubuh mereka sebagai satu-satunya kenyamanan yang tersisa. Namun di sela-sela kantuknya, ia mulai merasakan sesuatu, seperti sentuhan lembut di lengannya, lalu di pinggangnya. Bukan seperti sentuhan anak-anaknya. Sentuhan itu terasa berat, penuh penguasaan, membuat napasnya tertahan. Matanya terbuka, tapi kamar gelap. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya sisa ketakutan, tapi perasaan itu begitu nyata, begitu dekat, membuatnya harus menahan diri untuk tidak menjerit. Keesokan harinya, ia memaksa dirinya kembali ke pasar. Ia duduk di lapak sederhana, menjual sayur seperti biasa. Orang-orang mulai berani menyapanya lagi. Tapi setiap kali ada yang menatapnya terlalu lama, ia merasa waspada. Tatapan-tatapan itu terasa seperti mengupas dirinya, mencari sesuatu di balik kulitnya. Sore menjelang malam, Sinta menutup lapaknya lebih cepat. Ia ingin cepat sampai rumah. Jalan menuju rumahnya terasa lebih panjang, angin membawa suara-suara yang tidak jelas asalnya. Di kebun yang mereka bakar kemarin, ia melihat bekas hitam di tanah masih menguap tipis. Dari arah itu, samar-samar terdengar seperti suara langkah, pelan tapi teratur, seakan mengikuti setiap gerakannya. Di rumah, ia mencoba sibuk menyiapkan makan malam. Irwan dan Windy bermain di sudut ruang, sementara Hamdan pamit pulang lebih awal. Tapi ketika malam makin larut, rasa was-was itu kembali. Sinta mematikan semua lampu kecuali di ruang tengah. Ia duduk, memeluk lutut, mencoba melawan rasa takut. Lalu, dari arah luar, terdengar suara daun kering terinjak. Perlahan, suara itu mendekat, berhenti tepat di depan pintu.
Tidak ada ketukan, tidak ada panggilan. Hanya diam, lalu sebuah tarikan napas panjang, berat, seolah menempel di daun pintu. Ia menahan napas. Jantungnya berdetak kencang. Tangannya meraih pisau di meja, tapi gemetar. Suara itu berhenti, berganti dengan ketukan pelan. Sekali, dua kali, lalu hening. Sinta menutup matanya rapat-rapat, tapi tahu benar bahwa ia tidak sendirian malam ini. Terima kasih sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Setiap dukungan kalian dengan menonton, memberi komentar, dan membagikan video ini, adalah alasan kami terus berkarya. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam setiap langkah hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, di setiap gelap, selalu ada mata yang mengawasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.